Oke gengs, akhirnya vlogging perdana. Jadi tadi pagi sebenarnya gue udah keluar, ya gue udah keluar, terus udah dress for the occasion banget. Terus tiba-tiba tuh pas gue sampai sini, gue nyalain GoPro gue mati, baterainya habis, kontol. Jadi akhirnya karena garing banget, akhirnya ya udahlah balik rumah lagi. Jadi ngecas dulu GoPro sampai penuh baterainya, terus habis itu baru udah sekarang nih lanjut nih. Terus ternyata gue juga baru sadar sih, waktu itu ngecas baterai GoPro tuh ternyata tuh lumayan lama juga ya. Bentar, ini gue matiin dulu aja traction control-nya. Gue nggak tahu kenapa R1 tuh lebih kalau TCS-nya dimatiin tuh beda banget rasanya, dan jauh lebih enak sih gitu, kayak bener-bener no intervention sama sekali. Oke, jadi ini vlog perdana ya, jadi kalau garing-garing mah harap maklumin aja. Om masih nyoba. Jadi gue akhirnya sudah, bentar, kita dapetin suaranya dulu. Bener-bener beda banget rasanya kalau split traction control dimatiin. Gue nggak tahu kenapa. Mantap. Oke, jadi lanjut lagi. Gue akhirnya kan sudah memasang mikrofon di GoPro gue. Terus pas kemarin itu awal-awal tuh sebenarnya gue tuh kayak bingung gitu. Oh, ini gue buat ngerekam tuh ternyata harus pakai mic lagi. Gue pikir kan media mode kan dia langsung nyambung ke Sena gitu kan, gue pikir tadinya. Terus habis itu ternyata enggak, ternyata harus harus nambah mic eksternal lagi. Jadi akhirnya ya udah deh, sekarang ditambahin mikrofon. Sekarang nambah mikrofon. Terus awalnya mikir gitu, ini mikrofon apaan ya gitu. Nah, terus kemarin si Abi ngomong gitu, "Woi coy, lu pakai mikrofon ini aja, namanya Deity D3 kalau nggak salah, gue lupa kodenya itu." Terus habis itu kan gue langsung main, oke kontol, langsung gue cari aja gitu kan. Gue pikir kan orangnya bener gitu, ternyata emang dasar monyet gitu kan. Waktu pas gue lihat, gue search di Google D3 tuh totalnya mix shotgun, anjing. Kontol. Gue udah mikirin aja anjing waktu itu, anjing mix shotgun buat ngevlogging di dalam helmet, anjing. Udah gitu dipasangnya ngadep ke belakang mix shotgun. jadi kayak rasa jadi kayak nyepong rasa vlogging rasa nyepong, anjing. Anjing tai lah gitu. Pas gue sadar, wah tai loh, ini nggak bisa dipercaya nih teman-teman kayak begini nih. Jadi gitu lah. Jadi akhirnya gue nanya ke siapa ya, Sandi kalau nggak salah. Akhirnya dikasih tahu, ini pakai mic yang ini aja, cuman cari colokan yang L gitu. Akhirnya ya udahlah, singkat cerita ya akhirnya ketemu, dapet mic yang ini. Cuman mic gue yang ini tuh agak ribet sih waktu pas di post processing ya, waktu pas gue lagi ngedit video gitu. Dia tuh sebenarnya tuh single channel doang. Single channel ya istilahnya. Gue kurang begitu tahu teknis atau istilahnya. Jadi dia tuh cuman ngerekam suara di bagian sebelah kiri doang gitu. Jadi akhirnya gue waktu pas di post processingnya gue harus ekstrak dulu audionya gue. Udah itu terus gue harus masukin dulu ke program namanya Audacity.
di Audacity gue harus rubah dari stereo ke mono gitu-gitu deh, pokoknya agak-agak ribet. Udah itu nanti waktu pas sudah dibenerin audionya, gue harus coplokin lagi ke videonya gitu, audio yang udah benernya. Temen-temen gue beberapa udah pakainya tuh Adobe Premiere, dan Adobe Premiere tuh ada khusus fitur buat ngebenerin masalah ini. Cuman gue ngedit video tuh pakai Filmora, dan Filmora nggak ada fiturnya. Jadi ya gitulah, sekarang yang terjadi agak ribet flow proses kerjanya gue untuk edit video. Kalau ada yang punya saran dan masukan ya let me know aja. Soalnya kalau seandainya gue disuruh beli Adobe Premiere sih, gue rada mikir-mikir sih. Ya namanya juga baru nyoba-nyoba, terus dikasih price tag-nya Adobe Premiere sih agak-agak turn off juga gue gitu. Terus ngebahas dikit ya, palingan kan kemarin kan as you guys know ya, Air1 kan kemarin kan dimasukin DDS. Terus ada beberapa kemarin yang nanya di story gue, Tranquility kenapa gitu. Terus ya ini sih pada intinya kemarin itu sebelum masuk DDS tuh si Air1 kan, gue sebenarnya kan kemarin udah sempat menyinggung juga ya, kabel bodinya ada masalah. Indikasinya tuh kemarin tuh dashnya sering mati. Terus kayak kemarin kalian lihat kalau ngikutin story Instagramnya gue kan, Air1 pernah nggak nyala 3 bulanan. Udah itu terus waktu pas dinyalain kan dashnya tuh nyalanya telat gitu. Itu sebenarnya udah simptom dari masalah yang lebih besar. Jadi sebelumnya Air1 ini tuh ngeberbet banget. Jadi ngeberbetnya aneh. Kayak jadi gue waktu pas kemarin riding nyobain di gigi 2, RPM-nya dia di 10.000 tuh kayak kena limiter gitu. Jadi gue udah betot gas tapi dia ketahan itu di RPM 10.000. Itu gue bingung banget kenapa kayak begitu. Terus kan gue bawa ke DDS kan, akhirnya di sana dibedah, bener-bener dibedah. Air1 itu ditanjangin, kabel-kabel semua diturunin, busi dicek, coil dicek, semuanya dicek. Kemarin akhirnya tuh pas ketemu masalahnya itu ternyata tuh di coil yang nomor 4 itu ternyata patah ya. Jadi coil yang keempat itu yang paling kanan itu patah. Terus itu rupanya tuh salah satu yang menyebabkan kenapa si Air1 ngeberbet, bukan ngeberbet ya, kayak kena limit gitu ya. Ya make sense sih, maksudnya coil pengapian dia di putaran tinggi, jadi apinya nggak bener. Terus abis itu kan jadi pertanyaan kan gitu, kok bisa patah coil segala macam. Pertama indikasinya tuh ya karena udah umur. Air1 nih FYI aja guys, Air1 ini tuh dia kilometernya tuh udah ongoing 35.000 dari kilometer 0, dan itu belum pernah diganti sama sekali. Umur pemakaian sekitar 5 tahunan. Jadi akhirnya ya gitu sih, maksudnya dengan usia dan dengan pemakaian dan dengan harshnya kondisi jalanan di Jakarta, panas-panasan, overheat segala, bukan overheat ya, maksudnya panas-panasan, terus dengan temperatur yang selalu tinggi, jadi akhirnya ya cepat kemakan sih umurnya gitu. Penjelasan dari mekanik Yamaha-nya. Jadi akhirnya kemarin dicek, coil patah. Terus habis itu kemarin ditemukan juga lagi penyebab patahnya itu karena head cover cylinder. Jadi yang tutupan atasnya itu tuh udah mulai adanya indikasi deformasi di tiap lubang coil, lubang busi. Nah makanya itu jadi kemarin itu head covernya itu juga diganti baru. Orangnya gitu, pokoknya ada rusak apa ganti baru. Gue nggak mau macem-macemin pakai akal-akalan si Air1 ini ya. Jadi kemarin coil, head cover cylinder, terus kemarin beberapa dari kabel body itu juga ada yang diurut lagi dan dibersihin kontak-kontak pinnya.
Jadi kabel masanya gitu-gitu tuh juga karena udah umur ya, udah jalan cukup panjang, jadi udah mulai kotor, udah mulai hilang performanya. Jadi kemarin dilurus-lurusin lagi pinnya sama dibersihin. Itu terus apalagi kemarin ya? Oh sama ini, tangki bensinnya gue itu isinya dalamnya tuh udah karatan ya. Jadi 5 tahun pemakaian, 5 tahun ini sebenarnya udah masuk ke tahun ke-6 sebenarnya ya. 6 tahun pemakaian, kilometer 30 hampir 35.000, pertama kalinya tangki bensin gue karatan ya. Kemarin akhirnya dikuras, dirontokin semua karat-karatnya, terus habis itu udah dikasih anti karat lagi dalamnya. Cuman tetap aja in the long run, long termnya gue mau mengganti semua assembly si fuel tank ini gitu. Jadi kemarin karena karat, jadi akhirnya itu berdampak juga ke fuel pumpnya gue. Fuel pumpnya gue kemarin udah kotor banget, dikasih lihat sama si mekaniknya Yamaha, si Mas Riko. Itu terus bilang, "Mas, ini udah dibersihin nih ya, untuk sementara seperti ini dulu, cuman memang untuk jangka panjangnya memang lebih baik diganti." Dan akhirnya kan dicari penyebabnya kenapa kok bisa karatan. Ternyata ini guys, apa namanya nih fuel capnya gue ini kan aftermarket ini CNC Racing. Itu rupanya ngerembes ya, rupanya ini dia sealnya kurang bagus. Jadi akhirnya tiap kali nyuci, terus habis itu kalau ada lembab udara segala macam gitu-gitu, itu masuk airnya ke dalam. Jadi sealnya kurang bagus. Jadi akhirnya bensinnya bercampur sama air, terus airnya mengendap. Nah, tiap kali mesinnya panas, airnya itu jadi menguap. Terus akhirnya semuanya uapnya tertahan di bagian atas tangki ya. Dan akhirnya bagian atas tangkinya jadi karatan. Ya kayak gitulah. Namanya juga motor udah cukup umur, udah dipakai, kontol, goblok. Nah, terus ya kayak gitu. Akhirnya kemarin udah di handle. Sekarang tranquility is back ya. Tranquility is back baby. Sekarang sih udah enak motornya. Seneng banget sih. Maksudnya gue juga sebenarnya tuh waktu pas kemarin itu gue sadar ngebrebet gitu, gue kan bete banget. Soalnya sebelum ngebrebet itu tuh, ini Tranquility tuh sebenarnya R1 baru aja gue gantiin ban baru. Jadi gue kan sebenarnya kan ada rencana sebenarnya kan Tranquility si R1 ini kan mau dijadiin track bike ya, mau gue jadiin motor buat latihan lah di Sentul gitu. Nah jadi kan ban udah dipakein Super Corsa, bahkan yang belakangnya tuh SC2 belakang tuh kalau nggak salah SC1 1 apa 2 gue lupa, nanti gue lihat lagi. Terus abis itu udah diservis, injection cleaning segala macam gitu-gitu. Pokoknya udah jos geng banget beneran cuma nih motor. Udah enak banget. Tapi waktu pas dipakai malah ngebrebet gitu, jadi kayak tai lah. Jadi ya gitu sih. Saya sebenarnya memang bener. Gua sekarang kan punya RSV4. Gue udah going back and forth between the two bikes ya. Gua nggak akan bilang RSV4 tuh straight up better dari R1 gue yang ini. Saya memang karena gue udah lama banget pakai R1, dan gue juga udah bener-bener menyatu lah ya gitu istilahnya. Gue udah kenal banget sama karakteristiknya dia. Terus juga direct throttle inputnya dia ini nih, si gasnya dia ini, itu juga udah enak banget gitu. Dan gue juga udah reflash ECU-nya dia kan, si R1. Jadi ECU-nya juga di reflash, jadi benar-benar power delivery-nya tuh smooth banget, enak banget gitu. Bahkan kemarin waktu pas motornya di Yamaha DDS juga kan, mekaniknya si Mas Riko kan, dia kan juga berkali-kali kan nyobain nih motor kan buat ngetes gitu. Juga dia sendiri juga bilang sih, "Mas, ini enak banget dah motornya, diapain emangnya?" gitu. Ya itu karena di reflash ECU-nya. ECU reflash si R1 tuh dia tuh gua waktu pas gua ngasih si ECU-nya ini ke orang di Amerika yang tunernya itu, gua ngomong, maksudnya gua nggak ngejar
peak horsepower ya, gue nggak ngejar ini motor, gue mau sampai increase-nya sampai berapa, 15 horsepower apa even more. Gue nggak ngomong gitu. Yang gue ngomong adalah ini motor adalah motor yang gue pakai daily use, buat street use. Jadi gue mau ini motor enak ya. Power delivery-nya, jadi power curve-nya dari awal tuh benar-benar dibikin linear, dibikin smooth. AFR-nya juga di setting, udah gitu sama engine brake-nya dia tuh juga udah di set. Engine brake-nya tuh di set supaya dia nggak terlalu intrusif ya, dia nggak terlalu mengganggu lah gitu. Jadi ini sebenarnya engine brake-nya enak banget. Kalau seandainya gue lepas gas gini tuh, ini tuh masih ngeloyor aja gitu. Sedangkan RSV4 gue udah pernah cerita di video gue yang pertama, engine brake-nya nggak enak, kontol. Makanya gue next purchase-nya buat RSV4 gue mau refresh ininya, ECU-nya, karena ya gitulah. Ini saat ini rideability-nya lebih enak kalau menurut gue, karena itu engine brake-nya udah dikurangin, udah dibikin lebih halus, terus juga power delivery-nya juga dibikin lebih halus. Makanya ini motor jos geng lah, gue suka banget motornya. Nah makanya jadi waktu pas kemarin tahu ngeberbet, gue bete banget, gue bete mampus sebenarnya. Nah cuman sekarang udah balik lagi, gue happy banget. Mantap. Ya gitu lah gengs. Sama update aja sedikit ya. Ini tuh jadi gue sekarang tuh, gue udah pakai jaket baru ya. Ini Dynasty Extrema namanya. Jadi ini jaket barunya gue, Dynasty Extrema. Jadi Dynasty SPR-nya gue yang kemarin yang Super Air Tex ya kalau nggak salah. SPR itu Dynasty yang gue sebelumnya yang warna putih hitam, itu udah dijual. Gue ganti sama yang ini, Dynasty Extrema. Gue nggak tahu kenapa sih gengs, gue lebih suka jaket motor begini daripada Huda Hoodie. Huda Hoodie anaknya dia praktis gitu, cuman it just doesn't give me that kind of confidence ya, sense of confidence whenever I'm riding gitu. Jadi gue lebih suka ini tuh buat ya, ini kan namanya gimana sih, ini badan lu sendiri anjing gitu. Jadi ya gue tetap aja gue selalu kembali lagi pakai riding jackets. Nah terus sedikit cerita aja nih, kenapa gue milih ini kontol juga nih, ini orang bangsat juga. Ini sedikit ceritanya kenapa gue milih si Dynasty Extrema ini. Jadi Dynasty Extrema tuh sebenarnya dia enaknya, dia tuh textile, dia tetap text dan dia mesh. Udah itu terus apa namanya, dan dia tuh sebenarnya dia tuh ada punuknya, dia tuh ada protektor di belakangnya gitu. Nah terus habis itu yang bikin kocak tuh memang kayak yang kontol tuh saya gini ya, gue kan namanya gue om ya, gue om. Udah terus badannya gue juga nggak serak amat ya, ukurannya gue tuh jadi badannya tuh ya badan om semlohe lah gitu. Jadi tiap kali gue lagi riding ya, gue lagi kayak begini nunduk, terus kepalanya gue agak naik ke dikit atas gitu. Jadi di leher belakang gue tuh sebenarnya tuh ada kayak jendolan lemaknya gitu. Itu teman-teman bangsat gue tuh semua tuh pada bilang punuk racing gitu. Kontol emang kayak gitu. Jadi akhirnya gue kan anjing lah gitu kan, gue dibecandain kayak gitu. Akhirnya ya udah gue beneran beli aja nih punuk racing nih anjing. Dan si Extrema nyalip dari kiri, mantap, kontol kayak gitu. Jadi ya gitulah. Jadi sekarang impian dari punuk racing terrealisasi gitu ya gitulah. Ini Dynasty Extrema gue beli dari RC ya, RC Moto Garage, thank you. Dan FYI for those who didn't know, RC Moto Garage itu sekarang dia adalah official distributor dari Dynasty Indonesia. Ya gitu. Gua nggak klakson barusan, soalnya klakson gue mati. Jadi gitulah. R1 is back. I'm really happy. Memang masih ada sedikit PR-nya dia ya. Salah satunya adalah gue masih harus beliin dia tangki bensin ya, tangki bensin yang baru, karena gue juga nggak suka dia udah pernah karatan. Terus gue harus beliin dia fuel cap. Gue kepikiran Lighttech sebenarnya ya, antara dua sih sebenarnya, antara gue sebenarnya gini, CNC Racing ini gue sebenarnya gue suka banget sama looksnya tuh cakep banget.
in tone banget sama the overall looks dari R1 nih gue ya, makanya jadi gue sebenarnya suka banget sama itu. Cuman what was me into dilemma ya itu karena ternyata dia kurang bagus karena dia sealnya tuh nggak rapet sehingga air tuh bisa masuk gitu. Jadi CNC Racing atau Lightech ini next fuel cap-nya dia gitu. Terus apa lagi ya, jadi fuel tank, fuel cap, terus oh ya kabel body gue juga kan kemarin kan cuman dibener-benerin, pin-pinnya dilurusin. I'm going to actually replace the whole thing brand new. Jadi kabel body gue juga mau beliin yang baru. Dan kabel body itu gue harus nyari sendiri karena ini sebenarnya R1 gue itu speknya spek US. Jadi gue nggak bisa pakai yang ada di Yamaha DDS karena Yamaha DDS punya itu dia speknya spek Japan or Europe spec gitu, a little bit different ya gitulah. Jadi gue harus cari sendiri nanti kalau bodinya. No worries, gue udah punya trusted source-nya. Terus overall thing dari kejadian kemarin di reparasi, sebenarnya itu R1 sebenarnya Yamaha itu partsnya murah banget sih, murah ya, parts OEM-nya dia. Makanya itu jadi sebenarnya gue itu cukup happy juga knowing that the price is relatively cheap. Nanti mungkin gue akan put at the end of the screen apa namanya itu untuk parts price-nya ya gitu. Oke. Sekian gitu dulu gengs. Mungkin gue akan kasih kalian beberapa bonus klip untuk pure sound dari si Yamaha R1 Crossplane ya. Oke gengs, segitu dulu. Mungkin di next topic mungkin gue akan sedikit bahas apa ya, long term ownership dari R1 ya. Gue kan sekarang udah ownership R1 udah sekitar 6 tahunan berarti ini sekarang ya. Jadi udah long term. Gue bakal review R1 ini dari segala apa namanya kelebihan dan kekurangannya. But of course ini hanya review yang limited ke daily commutes, street rides. Gue kurang begitu bisa untuk membahas motor ini secara keseluruhan dalam performa dalam track karena gue track itu menggunakan R1 baru 2 kali gitu ya. Sorry if this video took quite a bit long, a bit of rambling. Cuman ya gitulah, ini vlog pertama gue. Next mungkin gue akan membahas itu tadi, long term review ya. Jadi kan apa ya, motovlogger di sini kan di Indonesia kan mereka kan sebenarnya kan kalau review motor tuh ya mereka dengan PD-nya ngomong review, cuman kayak mereka cuman kayak turun di jalan terus mereka cuma bilang kayak wih enak kontol gitu. Jadi ya review apaan kayak gitu, ngentot ya gitulah ya. Jadi this is going to be a proper long term review on the R1 ya, karena gue juga punya juga motor ini for quite a while ya. Jadi just wait for it guys ya, wait for it. Okay, alright, Om Leo signing off.
yang penasaran, Erwan tadi setelah riding kayak gitu berapa lama? Ini temperaturnya 201 Fahrenheit ya. Berapa Celsius tuh ada di sini nanti gue tampilin. Ting.